sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia pecundang ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Dunia persilatan dalam politik Indonesia semakin kacau saja teman-teman. Tadi malam Rocky Gerung dengan seorang ketua Solidaritas Merah Putih dan atau apalah istilahnya gitu kan, adu mulut gitu, adu strategi mendukung membela Presiden Jokowi, dan juga posisi Rocky Gerung yang terus menjadi kritikus bagi demokrasi Indonesia, khususnya kepada seorang presiden ya. Karena Rocky Gerung tuh sampai hari ini tetap kekeh dengan pendapat beliau bahwa seorang presiden itu jabatan publik gitu, bukan kepada perseorangan. Ketika Anda menyebut Jokowi ya, sebagai presiden, maka di situ adalah bagaimana Jokowi mempertanggungjawabkan jabatannya sebagai presiden, sebagai kepala negara, bukan lagi sebagai perseorangan ya. Jadi menyerang Jokowi ketika masih menjabat sebagai presiden, Anda adalah menyerang kebijakannya, adalah Rocky Gerung mencecar jabatannya, jabatan politik Jokowi yang yang paling puncak ya di struktur kebangsaan kita, struktur negara kita. Maka nggak heran kalau kemudian tadi malam senggol-senggolan juga sampai mau terjadi gitu. Bahkan masyarakat yang menonton video berikut ini pasti akan memberikan respon dan reaksi yang paling dalam gitu, bukan lagi ngomong kedangkalan otak lagi gini. Jadi memang tidak kalau udah kelas-kelas kakap dalam dunia ilmiah gitu, kemudian disandingkan dengan petarung lapangan ya, Solidaritas Merah Putih yang kemudian lebih kepada banyak praktek misalnya di lapangan, ngomongin hukum nggak bisa dibangun dengan narasi-narasi yang tentunya hanya akan memperkeruh suasana, tetapi melainkan bagaimana Rocky Gerung ini sejatinya begini teman-teman, ingin menjelaskan kepada ketua Solidaritas Merah Putih bahwa Jokowi ini tidak konsisten dengan janji-janji politiknya sebelum Pilpres gitu kan, bahkan condong membangun suatu agenda politik yang tidak persis sama dengan visi misi yang dulunya pernah diucapkan di 2019 atau 2014. Nah, seperti misalnya IKN gitu kan. IKN itu kan nggak ada dalam agenda visi misi Jokowi waktu mencalonkan sebagai presiden. Ini satu fakta bahwa Jokowi itu beda di lisan, beda di hati gitu. Itu Rocky Gerung ingin menyampaikan itu dengan bahasa hukum yang sederhana, tetapi justru yang terjadi adalah kekacauan sebagaimana video berikut ini teman-teman. Belajar dari S1 sampai S3, yuk bayangin coba, dengan metodologi yang sama itu, cara berpikir. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik, saya akan terus kasih argumen, tapi saya mencintai bangsa ini. Negeri ini saya cintai. Yang saya nggak cintai ada politisi busuk. Yang saya cintai adalah pejabat busuk, presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka? Mereka umurnya 5 tahun. Bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Itu poinnya. Jadi politik bukan the art of the possible. Kemungkinan bukan. Politik adalah the art of attacking the impossible. Yang impossible itu kita lenyapkan. Dan balik pada tema hari ini, kita bicarakan sesuatu yang sebetulnya barang bekas semua nih. Yang kita tahu ini terjadi karena perebutan threshold. Mulailah dengan mengucapkan thresholdnya dibikin 0. Itu harusnya tuh. Supaya ada kesetaraan orang berargumen tuh. Supaya dia argumennya bagus. Bukan karena masa pendukungnya bagus. Karena itu, saya terus mengatakan bahwa untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, calon bupati, calon apa aja, pakai prinsip pertama bukan elektabilitas, tapi etikabilitas itu. Ini calon pejabat ini pernah berbohong nggak? Pernah nyolong nggak? Kalau dia lolos etikabilitas, saya uji yang kedua, intelektualitas. Karena dia mesti berdebat dengan pemimpin dunia. Itu pentingnya latihan perdebatan. Dasar perdebatan adalah konstruksi berpikir. Dasar perdebatan adalah kemampuan untuk mengolah pikiran, bukan sekedar untuk retorika, tapi dengan logika.
Jadi kalau seseorang pemimpin, pilkada misalnya, dia lolos etikabilitas, oke, bagus, moralnya bagus, tunggu dulu, belum selesai. Apakah dia mampu untuk mengunyah konsep, ilmu pengetahuan, sejarah, etc. Jadi loloskan dia secara etikabilitas, loloskan dia secara intelektualitas, baru dia kita izinkan uji elektabilitasnya. Begitu logikanya tuh. Bukan elektabilitasnya diuji duluan. Elektabilitasnya bisa disogok ke lembaga-lembaga survei kok. Nah, saya ingin didik bangsa ini sebagai seorang yang memilih profesi dosen, guru, supaya jujur dalam berargumen. Untuk membuktikan perlu cara pembuktian, right? Cara pembuktian. Ayo silakan. Okay. Anda mau bukti yang kompleks atau yang parsimoni? Terserah Anda mau kasih bukti apa aja. Ya. Rakyat mendengar. Anda bohong atau bukti itu asli atau bohong? Saya kasih bukti parsimoninya ya. Di dalam ilmu hukum ada prinsip. Pacta sunt servanda, a pact must be served. Tahu? Prinsip itu. Dalam ilmu hukum. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya sekarang ngomong aja, mana buktinya, itu loh. Ini saya mau terangin. Nggak, kita kalau di pengadilan, bro, ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? Hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Saya terangin ya. Buktinya namanya Pacta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Saya bilang Rocky, ya kan, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang melakukan cawe-cawe. Saya pakai bahasa Inggris, a pact must be served. Namanya Pacta sunt servanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini? Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa? Ini semua terangkan. Oke, silakan Rocky, silakan. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum. A pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sunt artinya jangan sampai. Bener nggak? Salah. Makanya udah salah. Sunt itu artinya must. Bukan sebaliknya. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang, ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan? Mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana? Nggak ada. Kau nggak usah ngomong saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu, ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh. Goblok. PKS itu 2009, saya ada cerita, kursinya cuma 11. Waktu itu kursi DPR di DKI 96. Waktu naik kursi DKI jumlahnya jadi 106, PKS tetap 11. Artinya secara pemilih dia berkurang. Persentase pemilihnya berkurang. Pemilihnya sama tapi persentase berkurang. Tetap 2009 11, 2014 11. 2019 dia bisa naik ya dari 11 jadi 16 karena dia dukung Anies waktu pilkada 2017. Ya, 2017 kan? Ini efek 2017. Ya. 17, 19. Berapa naik kursinya? Jadi 11, jadi 16, naik 5. Kemudian 2024 ya, padahal kalau lihat caleg yang 2024 hampir sebagian besar incumbentnya keluar masuk gelora. Harusnya partai itu hancur. Karena berkurang banyak. Jagoannya semua udah pindah. Ini jagoan-jagoan PKS, vote getters-nya semua. Jadi yang sekarang jadi itu hampir misalnya staf ahlinya atau apanya dulunya sekarang jadi semua 2024 naik jadi 18. Naiknya cuma 2. Dari 16 ke 18 jadi juara ceritanya. Naik 2 sih. Artinya 2024. Ya, artinya ini ada efek Aniesnya besar.
Sejumlah warga meneriaki hidup Anies dalam kunjungan calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil ke makam Mbah Priok, Jakarta Utara, Minggu 1 September 2024. Teriakan ini datang dari ratusan ibu-ibu dan kaum pemuda yang sedang menghadiri acara di makam Mbah Priok. Mendengar teriakan itu, RK hanya berlalu meninggalkan kerumunan. Sementara itu, ketika ditanya mengenai keyakinannya untuk merebut suara dari pendukung Anies Baswedan di wilayah tersebut, Ridwan Kamil dengan tenang menjawab akan berusaha. Apa aja Pak yang tadi? Perkenalan aja. Terus perjalanan, berkenalan dengan keluarga, dengan apa itu. Kalau pedagang uangnya ada di DKI Kalimantan, seperti yang saya sudah bilang, saya ulama, lain saya juga ulama. Mudah-mudahan kenalan Berka, Berka sedikit, Berka, berapa yakin untuk merebut suara Pak Anies di sini nih? Berka. Semua sudah harus berhati-hati. Tadi suara di dalam. Berapa foto dong? Ibu, Balik-balik, Nis. Balik sini, Manis. Balik sini. Manis. Bentar. Mana sih? Manis. Pak. Ya Allah. Manis. Jadi. Pak. Oh,